Episode 478. Dia kakak iparmu. Kak Sabrina, bukan aku yang ingin bertengkar, tapi ada beberapa orang yang ingin mencari masalah. Leni Sasie mendengus dengan dingin, dia masih akan memberikan muka kepada Sabrina Lin. Di antara 4 kakak beradik di keluarga Lin, Sabrina Lin yang paling sukses. Selain menjadi general manager di Zhongcheng Corporation, Sabrina Lin juga memiliki seorang suami yang memiliki bisnis perhotelan dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta yuan. Dia bisa tidak memberikan muka kepada Eileen Lin, tetapi dia tidak berani tidak memberikan muka kepada Sabrina Lin. Mendengar bujukan Sabrina Lin, Eileen Lin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berhenti. Kalau benar-benar menyuruhnya merobek mulut Leni Sasie, dia tidak berani. Bagaimanapun Yunardi Lin masih di atas. Dan hari ini adalah pesta ulang tahun Yunardi Lin. Selain ada banyak kerabat keluarga Lin yang datang, mitra bisnis Yunardi Lin juga akan datang. Kalau orang-orang ini melihatnya bertengkar dengan Leni Sasie, maka keluarga Lin akan benar-benar kehilangan muka. Lensi, Morgan Chen, kalian cari tempat duduk dulu. Nanti ketika semua orang sudah berkumpul, kita langsung berangkat. Sabrina Lin mengalihkan pandangannya ke arah Len Xixia dan Morgan Chen, lalu dia berbicara sambil tersenyum. Sejak terakhir kali hotelnya ditutup, dia sudah memutuskan mulai sekarang, dia akan menyanjung keluarga Eileen Lin. Len Xixia tidak usah dikatakan lagi, dia adalah CEO KM Corporation. Kelak kemungkinan besar dia akan masuk dalam Dewan Direksi KM Corporation dan menjadi memegang saham KM Corporation. Sampai saatnya, kekayaannya setidaknya mencapai 1 miliar yuan. Sedangkan Morgan Chen, meskipun secara status dia adalah menantu matrilienal, tapi identitas aslinya bahkan lebih hebat daripada Len Xixia. Len Xixia mengangguk saat dia hendak duduk. Saat ini, beberapa sosok menyerbu masuk ke ruang tamu. Yang pertama masuk adalah seorang wanita jangkung yang sekujur tubuhnya memakai pakaian bermerek dan membawa tas Chanel. Melihat wanita jangkung ini, Morgan Chen langsung menyipitkan matanya. Kalau tidak salah ingat, wanita jangkung ini bernama Ariela Tang, dia adalah putri Sabrina Lin. Morgan Chen mengalihkan pandangannya ke kanan, dan menatap pria dan wanita yang berdiri berdampingan di sisi kanan Ariela Tang. Yang pria bertubuh tinggi dan berwajah tampan, rambutnya dicat merah, dan memberikan kesan yang sangat arogan. Yang wanita terlihat sedikit mempesona. Dia memakai kaos olahraga hitam tidak berlengan yang hanya mencapai setengah pinggangnya, dan memperlihatkan pinggangnya yang putih mulus, dan sebagai bawahannya dia mengenakan rok mini yang memperlihatkan kaki panjang dan indahnya. Dandanan yang terbuka ini kurang sesuai untuk acara khusyuk hari ini. Tapi wanita mempesona ini sama sekali tidak menyadari hal ini. Begitu dia memasuki pintu, dia bergegas menghampiri Leni Sasie, "Ibu, kapan kita akan pergi?" "Sebentar lagi. Setelah kakekmu selesai mandi, kita akan pergi," kata Leni Sasie sambil melirik wanita yang mempesona itu. "Aku harus menunggu berapa lama lagi?" Wanita mempesona itu mengerutkan bibirnya, dan terlihat tidak senang. "Tak lama lagi, sayang. Jangan terburu-buru," Leni Sasie menenangkannya. Setelah wanita mempesona itu pergi ke sisi Leni Sasie, Ariela Tang dan pemuda berambut merah datang ke sisi Sabrina Lin. Tapi, Ariela Tang tidak langsung mencari Sabrina Lin. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke arah Len Xixia dan Morgan Chen. Dia tersenyum dan berkata, kakak ipar, kapan kalian sampai?" Petik 2. Barusan, Len Xixia menjawab dengan santai. "Kakak, Ariela, kamu memanggil wanita cantik ini kakak." Saat ini, pria berambut merah di sebelah Ariela Tang bertanya dengan heran. Kak Lensi adalah putri bibi ketigamu. Seharusnya kamu pernah melihatnya ketika kamu masih kecil," kata Ariela Tang. "Ternyata begitu." Pria berambut merah itu mengangguk. "Kak Lensi, halo, aku Kim Milin. Karena aku bersekolah di Amerika dan jarang kembali ke China, aku tidak terlalu banyak mengenal kerabat keluargaku. Semoga kamu bisa memakluminya." Petik 2. Tidak apa-apa. Len Xixia tersenyum. Kim Milin di depannya ini adalah putra Yulianto Lin. Sejak kecil dia disekolahkan di Amerika. Dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Kim Milin hampir selalu tinggal di Amerika. "Ini, kakak iparnya."
Kim Milin mengalihkan pandangannya ke arah Morgan Chen. Meskipun dia tidak mengenal Lin Xixia tapi dia tahu sedikit masalah keluarga. Terutama saat keluarga Xia menerima menantu matrilienal untuk menjadi suami Lin Xixia 3 tahun lalu dan menyebabkan keributan besar di keluarga Lin. Yunardi Lin selalu baik hati dan jarang marah. Tapi karena kejadian itu anggota keluarga Lin mengalami penderitaan. Dia kakak iparmu, namanya Morgan Chen. Seolah takut Kim Milin akan menyinggung Morgan Chen, Ariela Tang bergegas memperkenalkannya. Morgan Chen. Kim Milin mengulangi nama Morgan Chen, lalu dia tersenyum dan menjulurkan tangannya. Halo kakak ipar. Morgan Chen tersenyum, dan menjulurkan tangannya untuk menyapa tangan Kim Milin. Meskipun Kim Milin menutupinya dengan sangat baik, Morgan Chen tetap bisa melihat tatapan mata meremehkan yang samar-samar di mata Kim Milin. Sesuai dengan dugaan Morgan Chen, detik berikutnya, Kim Milin tiba-tiba berkata, aku dengar pekerjaan kakak ipar sebelumnya adalah pengantar makanan. Benar, pekerjaanku sebelumnya memang pengantar makanan. Morgan Chen tersenyum dan mengangguk. Melihat Morgan Chen mengakuinya, sudut bibir Kim Milin langsung tersenyum sinis. Kelihatannya rumor itu tidak salah. Keluarga Xia memang mencarikan menantu matrilienal untuk menjadi suami Lin Xixia. Katanya sejak awal pernikahan, dia terus mengirimkan makanan. Kakak ipar masih mengantarkan makanan. Apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk mengganti karir lain? Tanya Kim Milin sambil tersenyum. Sekarang aku tidak mengantar makanan lagi. Morgan Chen menggelengkan kepalanya. Tidak mengantar makanan lagi. Kim Milin terdiam sejenak. Lalu secara tidak sadar dia bertanya, kalau begitu sekarang kakak ipar bekerja di mana? Di KM Corporation. KM Corporation. Raut wajah Kim Milin langsung berubah. KM Corporation. Dia pernah mendengarnya. Katanya ini adalah salah satu dari sedikit perusahaan farmasi kelas dunia di Cina. Untuk masuk ke perusahaan ini perlu kualifikasi yang sangat tinggi. Masuk ke 500 perusahaan top dunia juga tidak sesulit masuk ke perusahaan ini. Seorang pengantar makanan kenapa bisa masuk ke perusahaan sehebat ini? Apa jabatan kakak ipar di KM Corporation? Kim Milin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Staf marketing. Sepertinya sudah menduga Kim Milin akan menanyakan pertanyaan ini. Morgan Chen berkata dengan santai. Staf marketing. Mendengar Morgan Chen hanyalah seorang staf marketing, Kim Milin menghela napas lega. Meskipun melamar menjadi staf marketing di KM Corporation juga sulit, tapi kesulitannya juga tidak sampai sangat sulit sekali. Asalkan Morgan Chen mempersiapkan diri dengan serius dan ditambah sedikit keberuntungan, dia bisa masuk ke perusahaan itu. Bagaimana dengan Kak Lensi? Di mana kamu bekerja sekarang? Kim Milin kembali mengalihkan pandangannya ke arah Lin Xixia. KM Corporation. Lin Xixia melontarkan dua kata dengan santai. KM Corporation. Nada bicara Kim Milin merendah, juga staf marketing. Bukan. Lin Xixia menggelengkan kepalanya. Kalau begitu apa? Tanya Kim Milin tanpa sadar. Saat ini, Sabrina Lin tersenyum dan berdiri. Kim Milin, kamu masih tidak tahu. Sekarang Kak Lensi adalah CEO KM Corporation cabang Danau Nakaumi. Petik 2. Duar. Seperti bom nuklir yang dilempar ke perairan yang tenang. Kata-kata Sabrina Lin langsung menimbulkan kehebohan. Saat mendengar tiga kata CEO KM Corporation ini terucap, tiga kata ini langsung terngiang di benak orang-orang yang mendengarnya. Lelucon apa ini? Kapan Lin Xixia menjadi CEO KM Corporation? Episode 479. Dia mengolok-oloknya dengan habis-habisan. Bibi, tidak sedang bercanda kan, Kak Lensi? Bagaimana bisa menjadi CEO KM Corporation? Kim Milin terlihat tidak percaya, dan bahkan emosinya sedikit kehilangan kendali. Informasi dari Sabrina Lin ini memberikan pukulan yang terlalu besar terhadapnya. KM Corporation adalah perusahaan farmasi yang bernilai 100 miliar yuan. Bagaimana Lin Xixia bisa menjadi CEO perusahaan seperti itu? Dilihat dari umurnya, tahun ini dia baru berusia 25 tahun. 25 tahun. Jangankan CEO KM Corporation. Bahkan posisi manajemen di KM Corporation saja, dia tidak mungkin bisa mendudukinya. Kak Sabrina, kamu sedang bercanda dengan Kim Milin kan? Saat ini,
Lenisa Xie yang berdiri di samping juga sedikit panik. Kapan Lensi menjadi CEO KM Corporation? Bukankah beberapa hari yang lalu dia masih bekerja di kota Changzhou? Petik 2. Seakan sudah menebak semua orang tidak akan mempercayainya. Sabrina Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Kimi Lin, Lenisa, aku tidak bercanda denganmu. Lensi memang CEO KM Corporation yang baru menjabat setengah bulan yang lalu. Petik 2. Setengah bulan yang lalu. Mendengar kata-kata ini, banyak orang langsung menahan nafas. Kalau dia benar-benar menjabat setengah bulan yang lalu, saat wajar mereka tidak tahu berita ini. Biasanya mereka mencari tahu kabar keluarga Xie setiap 2 atau 3 bulan sekali. Mereka tidak terbiasa bertanya setiap setengah bulan. Lenisa Xie berhenti berbicara, dan Kimi Lin juga menutup mulutnya. Mereka semua tahu, Sabrina Lin tidak mungkin berbohong. Kalau informasi ini mereka dengar dari Eileen Lin, mereka tidak akan mempercayainya. Tetapi kalau keluar dari mulut Sabrina Lin maka pasti 100% benar. Sekarang Lensi Xie memang CEO KM Corporation. Meskipun mereka tidak ingin mengakuinya, mereka harus menerima kenyataan ini. Saat ini, raut wajah Lenisa Xie sangat bercampur aduk. Tadinya dia tidak mengerti kenapa sikap Eileen Lin hari ini sangat tangguh. Sekarang dia mengerti. Putrinya menjadi CEO di perusahaan bernilai ratusan miliar yuan. Kalau sikap Eileen Lin tidak tangguh barulah aneh. CEO KM Corporation. Saat ini, wanita yang mempesona di sebelah Lenisa Xie tiba-tiba berbicara. Dia menatap Lenisa Xie sambil berkata dengan gembira, Ibu, ini artinya, aku bisa pergi bekerja di KM Corporation. Petik 2. Lenisa Xie tersenyum dengan canggung. Saat dia hendak berbicara, tadi sangka Eileen Lin berbicara duluan. Kamu Evelyn. Eileen Lin bertanya kepada wanita mempesona ini. Wanita mempesona ini adalah putri Lenisa Xie yang bernama lengkap Evelyn Lin. Belum tamat SMA. Dia sudah keluar dari sekolah dan bekerja di sebuah bar. Dan dia sudah 5 tahun bekerja di bar. Sekarang sudah saatnya untuk menikah. Tentu saja dia harus mencari pekerjaan yang layak. Benar. Kamu bibi ketiga. Senyuman muncul di wajah Evelyn Lin. Sebenarnya, begitu dia masuk, dia sudah mengenali Eileen Lin. Tetapi pada saat itu, dia malas menyapa Eileen Lin. Karena sebelumnya Lenisa Xie mengatakan Eileen Lin adalah yang paling buruk di antara 4 bersaudara keluarga Lin, dan merupakan kerabat yang miskin. Jadi Lenisa Xie tidak membiarkannya menghiraukan Eileen Lin. Tapi sekarang, Eileen Lin adalah ibu dari seorang CEO. Kalau dia ingin bekerja di KM Corporation, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Eileen Lin. Aku bibi ketigamu. Beberapa tahun tidak bertemu kamu sudah sebesar ini. Eileen Lin mendengus dengan pelan dan berpura-pura bersikap seperti senior. Lenisa Xie yang melihat semua ini dari samping terlihat sangat kesal. Tapi ketika memikirkan masalah pekerjaan Evelyn Lin, Lenisa Xie terpaksa menahan kekesalannya. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan bibi ketiga. Bibi ketiga jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Evelyn Lin tersenyum dengan manis dan menyanjung Eileen Lin. Tapi hal ini tidak berguna bagi Eileen Lin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Evelyn Lin, barusan aku dengar kamu ingin bekerja di KM Corporation. Aku punya pemikiran ini. Apa jenjang pendidikanmu? Sebelum Evelyn Lin selesai berbicara, Eileen Lin langsung menyela kata-katanya tanpa basa-basi. Dia sudah tahu Evelyn belum lulus SMA. Dia bertanya seperti ini hanya untuk mempermalukan Evelyn Lin dan Lenisa Xie di depan umum. Ekspresi wajah Evelyn Lin menegang. Jelas sekali dia tidak menyangka Eileen Lin akan menanyakan hal ini. Aku belum lulus SMA. Kamu belum lulus SMA. Cibir Eileen Lin. Belum lulus SMA ingin bekerja di KM Corporation. Kamu pikir KM Corporation dibuka oleh keluargamu? Dia mengolok-oloknya dengan habis-habisan. Tak diragukan lagi, kata-kata Eileen Lin bermaksud untuk mengolok-olok Evelyn Lin. Evelyn Lin merasa kebingungan. Dia merasa malu dan juga sangat sedih. Dia tidak tahu di mana dia telah menyinggung Eileen Lin. Kenapa Eileen Lin memojokkannya seperti ini? Lenisa Xie yang berdiri di samping juga terlihat sedikit malu. Evelyn Lin tidak mengerti mengapa Eileen Lin mengatakan hal seperti itu. Tapi dia mengerti. Eileen Lin sedang membalas dendam kepadanya, membalas dendam atas ejekannya barusan.
Saat ini, Lenisa Xie sedikit menyesalinya. Kalau tahu dari awal, ketika Eileen Lin datang dia tidak akan mengejeknya. Ahem. Saat ini, ada suara berdeham terdengar dari lantai atas. Setelah itu, seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah sedikit memutih menuruni tangga dengan seorang pria tua berambut putih. Melihat pria tua ini, semua orang di lokasi langsung berdiri, ayah, kakek. Morgan Chen juga ikut berdiri. Orang tua di depannya adalah kakek Lensisia, Yunardi Lin. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan Yunardi Lin. 3 tahun lalu, ketika dia dan Kendrosia datang mengunjungi Yunardi Lin, mereka bahkan tidak dibiarkan masuk ke kediaman Lin, dan langsung diusir oleh keluarga Lin. Yang mengusirnya adalah pria parubaya yang saat ini sedang memapah Yunardi Lin. Pria parubaya ini bernama Yulianto Lin dan dia merupakan putra tertua Yunardi Lin. Semuanya sudah datang. Yunardi Lin mengarahkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Saat melihat Lensisia, pandangan matanya berhenti sebentar, tapi hanya sesaat. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Ayah, orang yang seharusnya ada di sini sudah ada di sini. Sabrina Lin melangkah maju. Karena semuanya sudah ada di sini, ayo berangkat. Yunardi Lin mengangguk, sambil dipapah Yulianto Lin. Dia berjalan keluar pintu dengan tergopoh-gopoh. Di belakangnya, mata indah Lensisia sedikit memerah. Beberapa tahun yang lalu saat dia melihat Yunardi Lin masih sangat kuat, tapi sekarang saat dia melihat Yunardi Lin sudah tua renta. Ayo pergi. Morgan Chen menghela nafas, lalu meletakkan tangannya di bahu Lensisia, dan menepuknya dengan lembut. Dia bisa melihat Lensisia memiliki hubungan yang dekat dengan Yunardi Lin. Tetapi dalam 3 tahun ini, karena dirinya, hubungan mereka telah banyak terhambat. Di pesta ulang tahun Yunardi Lin ini, dia pasti akan menebus semua itu kepada Lensisia. Rombongan melaju ke Hotel Golden House. Karena Yunardi Lin tidak leluasa berjalan, Yulianto Lin langsung menghentikan mobil di pintu masuk hotel, sedangkan Morgan Chen dan yang lainnya mencari tempat parkir untuk memarkir mobil. Yulianto Lin memapah Yunardi Lin berjalan ke pintu hotel, tapi saat dia hendak masuk, dia dihentikan oleh 2 penjaga pintu. Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan? Undangan apa? Yulianto Lin mengerutkan keningnya. Kartu undangan Direktur Wang. Hari ini Hotel Golden House sudah di-booking oleh Direktur Wang. Hanya tamu yang diundang oleh Direktur Wang yang bisa masuk, kata penjaga pintu. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.